Kita tidak melihat bahwa YouTube itu pekerjaan, social influencer itu pekerjaan, kita nggak lihat. Contohnya yang paling dekat aja, my girlfriend, dia suka workout, dia S2, followernya karena dia suka workout, ngasih tips workout gitu ya. Followernya sekarang sekitar, saya lupa, 150.000 lah. Ini kan biasanya kalau misalnya toko atau segala kan suka endorse misalnya kayak alat olahraga ini, atau misalnya teh yang buat detox dan sebagainya. Minimal penghasilan dia, kita nggak bicara besar, minimal penghasilan dia sebulan 10 juta. Kerjanya dia apa? Nggak punya kerjaan, di rumah doang. Sambil olahraga, iseng-iseng, foto, cepret, ngasih tips gitu. Terus saya tanya sama dia, kamu nggak mau kerja di kantor? Kalau Anda jadi dia, Anda akan ketawa. Gila, gue S2 kerja di kantor, berapa gaji gue, mending gue begini. Which is true. Kalau kita tanya sama anak-anak zaman sekarang, cita-citanya apa? Selebgram. Betul ya? Influencer. Nggak ada tuh mau kerja di kantor. Dokter, dokter BPJS sekarang 1.500. Insinyur apaan? Bikin Minecraft sekarang. Jadi cita-citanya apa? YouTuber, selebgram, influencer. And that's very normal. Being successful in YouTube nggak gampang, nggak mudah, karena saingannya banyak. Dan itu yang biasanya kita ngomong ke anak-anak kita. Nggak semua orang bisa sukses di YouTube, nggak semua orang bisa jadi influencer, bener. Tapi tidak semua orang bisa jadi dokter yang kaya, karena banyak dokter-dokter BPJS, banyak insinyur-insinyur yang hidupnya melarat, banyak orang-orang S2 yang sekarang kerjanya adalah supir Uber, karena lapangan pekerjaan kita semakin lama semakin dikit. Jadi chancesnya sama menurut saya. Hanya saja di zaman kita tidak melihat bahwa YouTube itu pekerjaan, social influencer itu pekerjaan, kita nggak lihat. Contohnya yang paling dekat aja, my girlfriend, dia suka workout, dia S2, followernya karena dia suka workout, ngasih tips workout gitu ya. Followernya sekarang sekitar, saya lupa, 150.000 lah. Ini kan biasanya kalau misalnya toko atau segala kan suka endorse misalnya kayak alat olahraga ini, atau misalnya teh yang buat detox dan sebagainya. Minimal penghasilan dia, kita nggak bicara besar, minimal penghasilan dia sebulan 10 juta. Kerjanya dia apa? Nggak punya kerjaan, di rumah doang. Sambil olahraga, iseng-iseng, foto, cepret, ngasih tips gitu. Terus saya tanya sama dia, kamu nggak mau kerja di kantor? Kalau Anda jadi dia, Anda akan ketawa. Gila, gue S2 kerja di kantor, berapa gaji gue, mending gue begini. Which is true. Gini, saya punya anak usia 12 tahun, namanya Aska, mungkin kalian tahu. Aska ini dislektik, sama seperti saya. Kita punya kelainan di saraf otak yang tidak bisa fokus ke satu titik. Aska juga punya kelainan seperti itu. Namun, anak saya saat ini juara 1 di kelas dan di sekolah. Jadi, ya udahlah, kita bicara knowledge-nya dia bagus. Anak saya pelajaran Mandarinnya cek. Kayaknya saya diusir pulang ya. Oke. Anak saya pelajaran Mandarinnya jelek. Sangat jelek. Karena dia juara, maka dia stres karena pelajaran Mandarinnya jelek. Dan ketika dia stres, saya marahin anak saya. Kenapa kamu harus stres? Ya karena kalau misalnya, because if I don't do this, I will not be number 1 again in the school. Dan saya nanya, siapa yang minta kamu jadi nomor 1 di sekolah tuh siapa? Buat papa, yang penting naik kelas doang. Nggak perlu jadi nomor 1. Itu juga naik kelas tuh bukan gara-gara papa pengen kamu pinter, enggak. Soalnya kalau kamu nggak naik kelas, papa bayar lagi. Itu doang. Yang penting naik aja, udah gitu doang. Udah penting naik. Udah. Banyak orang tua yang salah. Salahnya begini, kalau seandainya Anda punya anak menggambar di sekolah pinter, tapi matematikanya jeblok. Zaman saya dulu, ini kejadian di hidup saya, matematika saya jelek, menggambar saya bagus. Saya dimarahin sama orang tua saya, sama ibu saya. Kalau ayah saya nggak pernah marah saya jelek, saya nggak naik kelas 2 kali anyway. Itu bukan sesuatu yang membanggakan, tapi menarik untuk diceritakan. Ibu saya memanggil guru les matematika untuk ke rumah, ngajarin saya matematika. Apa yang terjadi?
Yang terjadi adalah matematika saya yang tadi nilainya 4, setelah panggil guru les, jadi 5,5. Tapi seni menggambar saya nggak naik-naik. Akhirnya saya punya pola pikir yang berbeda. Kalau seandainya Anda punya anak dan anak Anda jelek di satu bidang pelajaran, bagus di satu bidang pelajaran, yang harusnya dilesin yang bagus. Misalnya saya punya anak Mandarinnya jelek, dia olahraga bagus. Yang saya lakukan sekarang adalah saya memanggil les ke rumah martial art, bahasa Mandarinnya saya buang. Anak saya bingung, ini nggak apa-apa. Saya bilang nggak apa-apa. Kenapa papa harus konsentrasi ke kamu punya yang jelek? Kenapa nggak papa dukung kamu yang bagus? Saya berpikir kalau dulu saya menggambar bagus, matematika saya jelek, dan orang tua saya mendukung, ngasih saya les gambar, mungkin saya sekarang jadi pelukis terkenal. Tapi saya nggak jadi pelukis terkenal gara-gara gue dilesin matematika. Kan PA orang tua gue waktu itu kan. Kalau seandainya bahasa Indonesia Anda bagus, matematika Anda jelek, panggil guru sastra. Ajarin bahasa Indonesia anak Anda. Anak Anda akan jadi novelis terkenal. Dibandingkan jadi novelis kagak. Matematika juga gak bagus-bagus banget. Terus mau apa? Sekolah itu mengajarkan kita jadi bodoh. Karena semua harus bagus di sekolah itu. Gurunya aja ada 5, 6, 7. Matematika gurunya beda, bahasa Indonesia beda, agama beda, IPA beda, IPS beda. Anak kita harus bisa semuanya. Kalau mau adil, gurunya 1. Ayo ajarin semuanya. Gurunya aja nggak bisa ngajarin semuanya. Tapi ngarepin anak kita bisa semuanya. Itu udah nggak masuk akal.